Eh, Tadi kita sampai Hokusai, sampai pembahasan tentang karya seniman woodblock atau mokuanga dari Jepang, Kazuchika Hokusai. Kemudian kita langsung apa namanya, ke Art Nouveau, penggayaan Art Nouveau, gitu. Sebetulnya saya bakal ngomongin dulu kenapa pembahasannya ke Art Nouveau, karena sebetulnya si Art Nouveau ini tuh bukan sebuah teknik ya, bukan sebuah teknik dalam membuat ilustrasi, tapi ini tuh adalah genre atau penggayaan dari si ilustrasi gitu. Karena tadi si woodcut dan woodblock ini merupakan teknik, dan sekarang penggayaan dari sebuah ilustrasi gitu. Nah, sebetulnya kenapa saya masuk ke sini itu adalah karena karena perkembangan dari teknik woodcut dan woodblock itu terus-terusan di situ ada nanti woodcut di teknik cetak grafis ya, woodcut, etching, screen print itu sablon kayak gitu ya, berkutatnya di situ, dan kemudian masuknya langsung ke drawing gitu. Nah, si drawing itu saya masukin ke langsung Art Nouveau aja, karena penggayaan yang lebih sering dipakai untuk pembuatan ilustrasi itu di di tahun-tahun 18-19an tuh di Art Nouveau ini. Gitu. Art Nouveau ini Art Nouveau sendiri itu adalah di mana genre yang kayak eksisnya di tahun, atau misalnya mulai dari tahun 1890 sampai tahun 1910 gitu. Sebetulnya Art Nouveau itu adalah seni rupa baru artinya. Karena dalam bahasa Nouveau ini tuh dalam bahasa Belgia itu adalah baru gitu. Dari bahasa Belgia itu artinya baru. Dan dalam penggambarannya, dalam ilustrasinya, Art Nouveau ini tuh sangat-sangat dekoratif, menggunakan banyak objek gitu. Dan di situ juga kayak objek-objek itu untuk menghiasi si satu bentuk, mendukung atau menonjolkan bentuk kayak di sini bentuk-bentuk manusia gitu, seperti itu. Dan gerakan ini tuh sebenarnya Art Nouveau itu sebuah gerakan di bidang seni yang dipelopori oleh beberapa orang seniman waktu itu. Kemudian juga sebetulnya yang tadi saya sebutin, kalau semisal bentuk-bentuk garis si Art Nouveau itu sangat-sangat dekoratif. Dan kenapa dipergunakan di ilustrasi itu karena kayak lebih estetis, si unsur estetisnya lebih kelihatan, dan di situ juga bisa memasukkan banyak sekali, sangat banyak objek gitu. Seperti itu. Kemudian garis-garis anatomi tubuh juga di sini sangat diperjelas ya, di sini tuh ya, sangat jelas itu, sangat ditekankan gitu di situ, karena untuk pengklasifikasian antara satu objek dan objek lainnya. Di sini gerakan seni yang menggabungkan fine art dan applied art. Nah, di sini tuh adalah maksudnya menggabungkan seni murni dan seni terapan. Seni terapan di sini tuh maksudnya seni yang dipakai sehari-hari gitu. Seperti misalnya ini adalah kaca ya. Misalnya banyak sekali sebetulnya di gereja-gereja gitu. Di gereja-gereja ataupun di masjid-masjid sekarang juga ada, di beberapa masjid juga ada sebetulnya yang kayak lukisan-lukisan di kaca, dan dengan motif-motif seperti ini, atau misalnya dengan banyak motif itu sebetulnya banyak ornamen motif itu masuk dalam penggayaan Art Nouveau seperti itu.
Kemudian salah satu tokoh dari Art Nouveau ini tuh ada seniman yang bernama Albert Dürer, sorry, Alphonse Mucha. Sorry. Nah, di sini dia membuat mulai si seni-seni itu atau misalnya si ilustrasi itu mulai dipakai sebagai medium sebagai iklan gitu. Ini iklan parfum, ini untuk poster parfum, ini poster rokok, dan ini poster apa ya? Kalau nggak salah ini tuh poster ini deh, poster tempat bar kalau nggak salah, itu bar kalau nggak salah. Seperti itu. Ini Albert Dürer Alphonse Mucha di tahun 1900-an awal. Selain itu juga ada Gustav Klimt. Dia juga membuat hal yang sama, ini dekoratif juga. Unsur-unsur dekoratifnya sangat kental ya, kalau misalnya di Art Nouveau ini tuh kita bisa lihat banyak sekali objek di sini, banyak sekali ornamen, dan tetap yang ditonjolkan adalah satu objek seperti manusia ini, seperti itu. Nah, dari apa namanya, dari Art Nouveau ini di pertengahan abad 19 tuh ada Roger Dean. Nah, sebetulnya di abad ini tuh adalah transisi dari sebenarnya dari tadi Art Nouveau tuh ada transisinya tuh kemudian Art Nouveau itu ke Impressionism, Expressionism, Cubism, terus kemudian ke Surrealism. Nah, di pertengahan abad 19 ini tuh adalah transisi dari surrealism sama pop art gitu. Bentuk-bentuk surrealis dan bentuk-bentuk pop art dan seni-seni yang pop gitu. Nah, itu transisi dari masa transisi. Tapi di sini sebetulnya di Roger Dean ini kita tidak akan membahas ke arah genre-nya, karena genre untuk banyak digunakan di ilustrasi itu untuk konvensional tuh saya lebih menekankan di Art Nouveau gitu, karena untuk setelahnya itu adalah masuknya seni murni gitu, pameran, iklan dan lain-lain, dan itu masuk pop art juga. Di situ sebenarnya udah ada mulai pengenalan tentang digitalisasi gitu. Nah, ini untuk Roger Dean sendiri ini tuh adalah karya-karya disebutnya mungkin kalau sekarang, kalau kalian banyak dengar mungkin psychedelic art, dengan warna-warna seperti ini, warna-warna cerah, mencolok, dan berlawanan satu sama lain, tidak sesuai aslinya. Ini juga surreal juga, surreal. Nah, Roger Dean ini banyak karya-karyanya bakal digunakan untuk cover album, kemudian sebagai kayak cover film, poster film, kemudian kayak Marvel juga kerjasama sama Roger Dean. Kayak misalnya Roger Dean pernah bikin Black Panther, Spider-Man, kemudian Conan gitu, Ant-Man juga pernah untuk Roger Dean. Dan kemudian kalau kalian pernah nonton Avatar yang biru, Avatar James Cameron, nah sebetulnya itu tuh jadi perdebatan ya sampai sekarang, bukan sampai sekarang, waktu zaman-zamannya Avatar di tahun 2013 atau 16 ya, si Avatar ini tuh banyak diduga dan banyak menggunakan scene
scene-scene yang di Avatar itu bentuk-bentuknya dunia Avatar itu ngambil dari karya-karyanya Roger Dean. Dan kemudian Roger Dean juga di situ menuntut si James Cameron dan Walt Disney untuk mempertanggungjawabkan itu dan meminta ganti rugi. Tapi kalian udah tahu jawabannya, tidak. Roger Dean tidak menang karena mungkin ada satu lain hal. Tapi intinya adalah film Avatar ini salah satu referensi dari film Avatar gitu sebetulnya. Seperti ini, dan kemudian ini adalah cover album dari Yes. Kalian mungkin pernah tahu atau misalnya pernah dengar ada grup band namanya Yes dari Amerika kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian dari Roger Dean kita berangkat ke Frank Frazetta. Nah, Frank Frazetta juga sebetulnya banyak mengerjakan cover-cover album, cover-cover film, dan poster-poster, cover poster film, cover buku dan lain sebagainya. Gitu. Nah di sini ini Conan, saya minta maaf sebelumnya, yang Roger Dean tidak membuat Conan dan Marvel, tapi Frank Frazetta yang membuat itu. Frank Frazetta membuat ini Conan, kemudian membuat Black Panther juga, Tarzan juga, membuat Spider-Man juga. Seperti itu. Ini adalah Ant-Man. Seperti ini. Ini ilustrasinya seperti ini. Frank Frazetta juga membuat komik juga sebetulnya. Ini contoh-contoh ilustrasi dari Frank Frazetta. Kemudian selanjutnya kita John Dyer. Sebetulnya John Dyer ini tuh adalah karya-karya yang kekinian. Maksudnya kekinian tuh dia berkarya di tahun 2000-an awal. Ini karya-karyanya, dan ini juga mirip-mirip Art Nouveau sebetulnya. Kalau misalnya kita genre kan, itu masuknya Art Nouveau juga sebetulnya, karena dekoratif juga di sini. Ini kebanyakan dia membuat untuk cover album musik, seperti ini, karya-karya seperti ini. Gitu. Kemudian poster, kita tahu poster. Perkembangan poster itu sebetulnya dari event-event sirkus, event-event kayak sebagai, kalau dulu di sepanjang jalan di Jalan Madrid sama Milan tuh, ya misalnya di kota Madrid, terus kemudian di kota Milan, di Prancis juga di Paris, si poster-poster itu digunakan untuk kayak memasarkan sebuah ruko gitu. Sebuah ruko itu pasti selalu ada poster di depannya gitu. Dan waktu itu disebut di tahun 70-an sekitar 70-80-an, itu sepanjang jalan Madrid dan Milan, Venice sama Paris itu disebut pameran poster gitu, karena sepanjang jalan itu banyak sekali poster gitu, di tiap depan toko. Kemudian ini adalah poster Soviet poster. Ini sebelumnya ini poster event. Juga sebetulnya poster-poster itu awal perkembangannya dari sirkus, dari kabaret, dari teater, dari pengiklanan parfum kalau dulu gitu, makanan. Dan itu prosesnya manual ya, proses semuanya manual. Dan kemudian kita masuk ke zaman ini yang sebelumnya, ini adalah zaman perang dunia 1-2. Nah, ini untuk poster Rusia itu, ini kita lanjut ke
poster Rusia, Soviet poster ini di Perang Dunia II. Ini adalah poster-poster revolusi karena si Rusia ini sangat kental dengan isu politiknya, sangat kental dengan komunisnya yang apa namanya kayak memperjuangkan hak buruh, memperjuangkan hak-hak rakyat gitu seperti itu. Revolusi-revolusi di apa namanya di Rusia seperti itu. Apa namanya protes kepada negaranya yang kalau tidak salah sosialis deh gitu. Di sini poster-posternya seperti ini, poster-poster revolusioner. Kemudian ini ada poster Amerika. Ini yang kita bahas kemarin, Can Do It. Ini untuk orang penyemangat bagi buruh perempuan. Kemudian digunakan untuk oleh feminisme juga untuk memotivasi para perempuan di dunia gitu. Kemudian ini juga poster Soviet poster, dan ini yang sangat terkenal ya, yang pas Perang Dunia II. Pas Perang Dunia II, warga sipil diajak untuk bergabung dengan tentara Amerika gitu. Seperti itu. Kemudian ini poster Jerman ya, Jerman poster. Jerman poster sebetulnya sangat mirip dengan poster-poster Rusia karena mereka apa namanya sangat identik dengan politik revolusioner dan lain sebagainya. Revolusi dan lain sebagainya, perang seperti itu. Ini poster Jerman, juga sama poster-poster Jerman. Dan sebetulnya dari perbedaan poster-poster ini tuh untuk poster Rusian poster atau Soviet poster sendiri sangat apa namanya jelas ya ciri-cirinya tuh gitu. Dari semua poster-poster itu sangat jelas ciri-cirinya gitu, penggunaan warna, penggunaan anatomi, bentuk-bentuk tubuh dan lain sebagainya. Itu sangat jelas gitu, dan sebagai propaganda. Dan ini kemudian komik. Komik ini adalah karya Jean Garyut. Ini di tahun 18-an. 18-19-an. Tidak salah ini komik-komik yang dia bikin seperti ini. Ini semua manual. Kemudian ini adalah karya Tony Masdiono, ini seniman Bandung dari ITB. Sekarang masih hidup, Bapak Tony sekarang masih hidup. Karya-karyanya sangat ilustratif. Dia membuat ini tuh adalah cuplikan-cuplikan dari komik atau misalnya cerita bergambar dari beliau seperti itu. Di sini beliau sangat kalau kita lihat ini tuh kalau misalnya kalian bandingkan dengan komik-komik Amerika zaman dulu itu ada kemiripan dari segi pencahayaan gitu, dan kemudian apa namanya detail-detail yang disematkan di karya-karya Tony Masdiono itu sangat jelas ya. Terus juga banyak sekali bercerita gitu sebetulnya di karya-karya Tony Masdiono ini. Seperti itu. Kemudian ini Tetang Es. Ini komik Tetang Es. Yang Tony Masdiono tadi adalah di tahun 1980-an, 1990-an. Dan kemudian ini Tetang Es di 1970-an, 1980-90, di periode yang sama sebetulnya, tapi jenis penggambarannya berbeda. Seperti itu. Dan kemudian kita ke advertising. Di sini biskuit Arnold, ini dulunya seperti ini juga Blue Band, kemudian susu manis, cap bendera, kalau sekarang Frisian Flag, ya, gitu. Kemudian ini sepatu bata, ini semuanya konvensional, semuanya manual.
Dan untuk pembahasan tentang si konvensional ilustrasi mungkin sampai sini aja. Kemudian kalian bisa cari lebih lanjut tentang si jenis-jenis poster, atau misalnya poster-poster Rusia seperti apa, Jerman poster seperti apa, American poster seperti apa, atau misalnya komik Russian komik, American komik, Jerman komik itu seperti apa, Indonesian komik malah itu seperti apa gitu. Kemudian apa namanya, iklan-iklan zaman dulu seperti apa nih, iklan-iklan manual dulu seperti apa, tekniknya seperti apa, karena dulu tuh sebetulnya menggunakan teknik cetak saring atau misalnya drawing manual, atau misal sebetulnya sangat sering digunakan itu adalah cetak saring. Cetak saring karena itu bisa diproduksi banyak juga seperti itu. Mungkin seperti itu ya untuk pertemuan yang kedua ini. Semoga bisa dipahami. Untuk ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa di grup. Dan kemudian untuk tugasnya saya cantumkan di link. Seperti itu. Terima kasih banyak.